A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Nah, ini masih kayak puasa ya. Vibes-nya tuh lemes gitu. Oke. Jadi ini puasa. Ya. Syawal ya. Oh iya. Bayar utang ya. Udah bayar utang lagi, bagus sih ya berarti. Baik, pagi hari ini seperti biasa kita belajar bareng lagi, kita membuka pikiran, membuka hati lagi. Dan saya rasa udah serangkaian panjang ya pembelajaran di ITB 74 ini, yang alhamdulillah mudah-mudahan ada sedikit perspektif dari kajian-kajian yang pernah kita bahas. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu gitu ya, dan ini sifatnya adalah belajar bersama untuk menambah apapun entah itu dalam konteks pengetahuan atau inti dari konteksnya adalah pelajaran gitu. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi kuncinya lebih kepada bagaimana apapun konteks ke akhlak kita gitu ya, perilaku yang senantiasa yang lebih baik gitu. Oleh karena itu sebelum kita mulai, kita selalu senantiasa bisa bersyukur gitu. Pagi hari ini kita masih bisa bernafas, pagi hari ini kita bisa menikmati semua apapun, dan kenikmatan itu semua datang karena kita terlahir di bumi ini, dan terlahirnya itu sababiah kedua orang ibu bapak kita. Oleh karena itu kita hening sejenak khususon untuk kedua orang ibu bapak kita doakan, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan. Dan khususon juga kita munajat pagi hari ini, kita sama-sama dilancarkan, dialirkan kesadaran, pencerahan, dan hikmah. Kita santai sejenak, Ibu dan Bapak, rileks untuk hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, dan seperti biasa kita pemanasan dulu, dan nanti di tengah-tengah ada diskusi, ada yang mau disampaikan, ada yang mau mau dielaborasi, mangga, karena forum kita adalah belajar bareng gitu. Baik, seperti biasa saya izin pakai coret-coret, oke Ibu dan Bapak ya? Sip, mangga, punten. Ya, jadi hari ini kita ngomongin menang gitu ya. Oke, ini mungkin kita udah bahas di online sedikit kemarin, tapi mungkin kita akan agak lebih detailkan gitu supaya perjalanan ini juga menjadi sesuatu hal yang ya esensi gitu ya buat kita. Yang mudah-mudahan kemarin tuh bulan Ramadan bukan hanya bulan pesta kuliner gitu ya, bukan hanya perayaan yang Idul Fitri itu tradisi gitu, tetapi pemaknaan esensialnya itu konteksnya lebih kepada bagaimana kita mengalami sebuah pertumbuhan yang bukan hanya jasmaniah gitu. Saya kasih analogi dulu begini Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara dalam konteks Idul Fitri itu kan justru kita disuruh masuk ke dalam konteks yang namanya kembali kepada fitrah kan gitu ya. Lucu sih menariknya, perjalanan yang biasanya menuju ini justru kita disuruh kembali gitu. Return gitu, kembali. Makanya fitrah atau fitri itu sering disebut atau sering dialami dalam konteks sering dipahami dalam konteks fitrah itu adalah origin gitu ya,
atau yang kita sering sebut adalah kesejatian. Jadi kembali ke fitrah ini adalah justru disuruh perjalanan pulang, karena kalau dalam perspektif Islam itu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disuruh kembali gitu. Berarti di saat suruh kembali, kalau kita adalah konteksnya disuruh kembali kepada origin, kita ini mungkin sedang terjebak kepada sesuatu yang kalau boleh pakai bahasa anak kekinian itu, inilah yang disebut dengan yang namanya dunia filter gitu, Ibu dan Bapak. Anak-anak sekarang ya, ibu bapak ya, mungkin termasuk ibu bapaknya juga sih mungkin ya. Kalau pasang foto tuh di Instagram, di TikTok tuh rata-rata pakai filter gitu. Kalau nggak pakai filter tuh nggak pede gitu ya. Jadi pengen seakan-akan kayak pengen gini, pengen gitu, pengen gini. Artinya apa? Tidak pede sama originalnya, karena kenapa? Original ini sudah menjadi satu hal dalam konteks filter ini, nanti kita sebut sebagai majority belief, mayoritas. Maka ada yang namanya model. Model itu adalah kebanyakan. Kalau misalnya tampakannya seperti itu, maka itu yang akan bagus gitu. Makanya orang hari ini nggak pede dengan dirinya karena dia pengen mengikuti model yang lagi tren gitu kira-kira. Makanya ini nanti disebut dengan konteks yang namanya majority gitu. Sehingga banyak orang yang mengikuti majority supaya, ya balik lagi, sekarang tuh istilah-istilah FOMO, ibu pernah dengar ya? Fear of missing out gitu, takut gitu. Kayaknya tuh segala sesuatu harus tahu, segala sesuatu tuh harus ngerti gitu kan, padahal ya balik lagi ya, apapun yang terjadi kalau kita bicara dalam dunia maya, ya itu semuanya konteksnya adalah ilusi gitu ya, dalam artian. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan esensi adalah, kembali ke fitrah ini kan berarti kita melepaskan filter-filter yang udah kepasang lama gitu Bu, Pak. Gitu ya, melepaskan filter-filter yang esensinya bahwa kemenangan tuh kemenangan dari apa kan, ini yang jadi pertanyaan gitu. Dimana kalau kita bicara kemenangan, menang dari apa? Ya kadang-kadang cuman bicara, maaf banget ya, kemenangan di Idul Fitri apa? Ya pokoknya pagi-paginya udah boleh makan opor, itu menang gitulah kira-kira. Enggak gitulah ya. Bukan urusan masalah boleh makan bebas lagi, bukan gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa justru makan kita bebas yang kapan aja dan seterusnya, itu justru bukan fitrah gitu. Maka boleh jadi kita lebih nyaman di dunia filter daripada di aslinya gitu. Makanya nanti kita akan mengerti bahwa sesuatu yang udah dalam konteks filter, inilah dalam bahasa Quran itu disebut yang namanya dunia gitu. Makanya si origin itu, inilah yang akhirmu, inilah yang disebut nanti akhirat gitu. Dan sekarang kalau kita bicara dalam konteks dunia akhirat itu, mindset yang banyaknya lebih kepada konteks di mana letak geografis, seakan-akan dunianya sekarang, akhiratnya nanti gitu. Nggak apa-apa juga, tetapi nanti kita mengerti bahwa fi dunya hasanah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dalam konteks baik dunia dan akhirat adalah kita tidak terjebak dalam konteks yang namanya filter, tapi kita esensinya tahu kesejatiannya yang mana gitulah kira-kira. Sampai sini oke, Ibu dan Bapak? Sip ya? Oke, nah sekarang berarti kita pahami dulu kalau kita bicara ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang namanya diri. Diri kita ini kan layernya multi gitu. Kita udah bahas ini diulang-ulang dalam perspektif ini. Dimana kalau innalillah berarti semua datang dari sumber yang sama nggak, Bu, Pak? Sama. Makanya sumber yang sama itu, kesatuan yang sama itu yang disebut dengan yang namanya tauhid gitu. Jadi kalau orang mencapai ketauhidan, dia akan melihat esensinya bahwa semua itu adalah datang dari sumber yang sama. Tetapi ketauhidan ini, keesaan ini, kita udah bahas ya, esa itu bukan satu tetapi menyatu, karena tidak ada yang lepas dari dia gitu. Dan dia itu maha meliputi. Pertanyaannya, kalau dia maha meliputi, perjalanan menuju dia kan nggak perlu jarak dan waktu dong, betul nggak Bu, Pak? Ya gimana mau pakai jarak dan waktu orang dia meliputi gitu? Karena kan tidak ada yang di luar dia, dalam artian dia mukhit itu adalah maha meliputi, ya semua kita ada di dalam dia, dalam tanda petik. Karena tidak mungkin ada yang terlepas dari Allah, tuh nggak mungkin gitu, kalau dalam perspektif ini gitu. Sip ya, berarti kita ini awalnya adalah tauhid atau menyatu total 100%, anggap aja begitu. Tapi setelah mengalami ya katakanlah evolusi lah gitu kira-kira, si ketauhidan ini akhirnya mengkotak-kotak menjadi terpisah-pisah gitu.
Yang kita nanti tidak menyadari lagi bahwa oh iya ya, sejatinya diriku tuh bukan yang tertampak gitu. Contoh. Kita udah bahas ya ibu bapak, yang fitrah itu, indikator parameter yang fitrah adalah tidak pernah berubah, tidak mengalami perubahan, dan dia selalu stay gitu. Contoh, kita ambil yang sesuatu kan kalau di Quran itu di ayat awal itu kan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesuatu yang tidak ragu-ragu kita sekarang bisa pegang, bisa lihat adalah kita memiliki yang namanya jasad. Betul Bu? Oke. Pertanyaan saya, jasad ini mengalami perubahan nggak? Mengalami. Ada expire date-nya nggak? Ya cepat atau lambat dia pasti expired, udah gitu aja. Betul ya? Makanya jasad ini, jasmaniah ini pasti mengalami yang namanya ada satuan waktu gitu. Makanya kalau nanti kita agak lebih dalam ngomongin kematian dalam Quran itu selalu mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Dia bicaranya tidak dalam wilayah jasad, tapi bicaranya dalam wilayah nafsani gitu. Bukan hanya dalam konteks fisik gitu kira-kira. Nah, berarti kalau kita udah mulai menyadari bahwa oh iya ya, jasad ini adalah sesuatu yang bakal expire, dalam perspektif ini berarti nggak cocok dong kalau jasad ini kita sebut sebagai fitrah. Karena jasad ini mengalami perubahan, dan dia akan mengalami yang namanya expire date gitu kira-kira. Makanya kalau dalam perspektif Sunda gitu ya, dalam kebuyutan Sunda, kematian itu ada dua partikel yang menarik Bu. Wah. Satu, mulih ka jati, tanah kembali ke tanah, isinya mulang ke asal gitu. Ini kadang-kadang ngomong mulih ka jati mulang ke asal, artinya apa? Pokoknya gitu weh, gitu. Nggak ngerti juga sih gitu. Sama kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Karena itu untuk memahami dalam konteks bahwa iya ya, kita ini memiliki, dalam perspektif ini sekali lagi saya garis bawahi ya, kita memiliki layer by layer by layer by layer untuk memahami bahwa kefitrahan itu tuh apa sih gitu. Nah, dalam konteks yang paling luar, contoh, kalau kita mau ditanya ini tangannya siapa, selalu ada kata-kata ini tanganku, betul nggak Bu? Ini kakiku, kepalaku. Berarti kaki, tangan, kepala, perut itu selalu ada kaitannya sama ku-nya nggak? Ya, berarti ini subjek bukan? Hah? Gini. Ini kan tangan nih. Kalau ditanya, dipegang, ini tangan siapa? Tanganku. Ku-nya merujuk kepada sesuatu nggak? Iya dong. Berarti ada sesuatu yang dilekatkan kepada ku. Berarti si tangan ini aku bukan? Hah? Apa yang aku lekatkan. Berarti kalau begitu, ini adalah sesuatu yang akan dilekatkan dan dia memiliki expire date. Berarti at least kita bisa tahu bahwa ini nggak fitrah gitu kira-kira. Sip ya. Makanya orang yang menolak tua itu stres pasti Bu. Iya. Sekarang orang, Ibu nanti ada satu film namanya Substance ya. Itu menggambarkan bahwa sekarang orang pengen muda mulu gitu. Gimana caranya pengen looksnya muda lagi, ya nggak apa-apa juga sih. Tetapi point of view-nya adalah sesaat kita tidak menerima fitrahnya tubuh adalah menua, itu pasti problem. Pasti problem. Makanya suffering itu datang dari as a physical itu 5%. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong hidupku penuh dengan penderitaan, 5% dari tubuh. Nanti 95%-nya dari yang bagian 2 nih. Karena 90% penderitaan manusia datangnya dari mana? Datang dari psikologisnya, datang dari pikirannya. Maka banyak orang tidak hidup di hidup ini, tapi hidup di pikirannya gitu. Makanya once dia hidup di pikirannya, berarti dia hidup dalam konteks yang namanya dunia. Dia tidak mengakhirat gitu kira-kira. Gitu ya. Dimana nanti kita tahu bahwa pikiran itu maunya ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu. Gitu. Banyak memori yang lama menyakitkan, yang belum kejadian ditakutin gitu. Akhirnya quote and quote stres. Data terakhirnya kemarin saya baru seminar tentang Gen Z Bu. 1 dari 4 Gen Z sekarang mengalami yang namanya sakit mental Bu. Iya. 1 dari 4 orang loh. Nah sekarang banyak orang tua yang komplain juga sih, Gen Z itu gini. Lupa juga sih yang menghasilkan Gen Z kan orang tuanya ya, gitu. Ya sama sih sebenarnya ya, gitu. Itu nanti semuanya punya konsekuensi gitu intinya. Oke. Nah berarti kalau pinjam dalam bahasa Quran, jasad ini yang disebut bagian dari basyarnya kita.
Makanya ada wilayah yang namanya basyariah. Dalam bahasa kita ini sering disebut orang. Pun basyar sering dikaitkan dengan yang namanya hewan gitu. Makanya untuk urusan tubuh ini hewan banget gitu Bu, Pak. Makanya dalam perspektif filsafat dikatakan, atau ya bisa juga sih Ibnu Arabi lah, atau siapa ya, Mullah Sadra lah, dibilang bahwa kita semua ini adalah hayawan yang dikasih akal, hewan yang dikasih akal, jadi kita adalah hewan yang berpikir gitu. Sip ya? Berarti kalau pikirannya nggak dipakai, lagi jadi apa? Nah gitu. Ya, pun dalam konteks biologi kan kita kingdomnya animal ya, gitu. Mau nggak mau ya konteksnya adalah hewan gitu dalam tanda petik. Makanya saya pengen mengulang cerita ini. Saya udah pernah cerita ini di pertemuan 5 atau 6 yang lalu. Berapa belas tahun saya umroh tuh ikutan liko yang di Masjidil Haram tuh suka ada kajian-kajian kecil gitu. Terus waktu itu belum ngerti kan, 8-9 tahun yang lalu gitu. Si syekhnya tuh ngomong gini, ketahui ya kata dia. Ini yang muter-muter Ka'bah itu kebanyakan binatang kata dia. Kan bingung ya, kok binatang ya? Iya. Mereka bertubuh seperti ini, tetapi dia tidak memiliki konteks value yang disebut yang namanya manusia gitu. Makanya si kehewanannya mendominasi semua keputusan hidupnya gitu kira-kira. Sip ya? Ya saya baru ngerti, iya ya. Coba kebayang nggak Bu, Pak, mau ngecup Hajar Aswad, dia pokoknya gimana caranya sikat gitu kira-kira. Yang artinya balik lagi, banyak yang muter-muter itu nggak ngerti untuk apa gitu. Makanya maaf ya, kenapa di awali Quran itu binatang ternak itu akan nurut sama yang ngasih makan, betul nggak? Ya, jadi kalau urusannya sama yang ngasih makan, urusannya konteksnya hanya makan dan minum, urusannya hanya berbicara dalam konteks jasmanianya, ya berarti dia belum bisa transisi menuju esensi yang agak lebih dalam gitu. Makanya ibu bapak maaf banget ya, urusan hewan itu cuma ada 3 sih sebenarnya: makan, minum, reproduksi, udah gitu aja. Pokoknya urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Maka di bulan Ramadan makan, minum, reproduksi diregulasi nggak kira-kira? Iya. Supaya kita tidak terjebak hanya memenuhi fisiologis makan, minum, dan reproduksi, di mana 3-tiganya penting, yes. Inilah nanti yang disebut dengan yang namanya survival mode gitu. Tapi kalau urusannya nyari makan mulu, dia lupa bahwa ada loh dimensi yang lebih dalam. Kamu tidak hanya ada di wilayah konteksnya namanya hewani gitu. Makanya kan Quran nyindirnya keren banget tuh. Dikasih pendengaran nggak dipakai, dikasih penglihatan nggak dipakai, dikasih hati nggak dipakai. Terus kamu sama binatang ternak bedanya apa gitu kira-kira? Sip ya. Makanya ada orang, ada manusia. Jadi kita ini orang apa manusia Bu, Pak? Ya kadang-kadang lah ya. Ya, artinya dia cuma ngikutin sistem, dia cuma ngikutin apa yang ngasih makannya dia cuma ngikutin sesuatu yang tidak membuat changing gitu. Sip ya, makanya Nabi Muhammad itu kan diutus konteksnya apa? Memperbaiki akhlak, mengupdate. Tidak hanya dalam wilayah, ya mohon maaf ya kalau urusannya hanya untuk memperkaya diri, memakan aja, minum aja, gimana caranya safe buat dirinya sendiri, berarti dia ya istilahnya masih ada di sistem rendah gitu kira-kira. Makanya ibu bapak maaf banget ya, maaf nih, ilmu ketuhanan susah kalau ngobrol sama orang lapar, udah gitu aja. Ya ininya belum diisi masalahnya gitu. Makanya kalau ininya kenyang, mikirnya tenang, gitu nggak Bu, Pak? Iya. Jadi kalau masalah mikirnya urusan saya makan gimana, saya ini gimana, quote and quote, dia masih kuat dalam wilayah yang namanya basyariah gitu. Dan orang-orang kelaparan tuh susah nyari hikmah sih gitu. Karena kalau saya pinjam dalam perspektifnya di universal perspektif gitu, ini masih di level yang namanya level kama, levelnya tuh nafsu. Wanting more gitu, menuju menggapai, meraih lagi. Ini nggak ada sesuatu hal yang menyadarkan bahwa aku tuh apa sih gitu kira-kira.
Makanya mohon maaf ya, kenapa sih semua orang yang dapat hikmah kalau based on Quran di 12 ayat 222 lah, di surat 14 ayat 28 ayat 14 lah, selalu ada kata-kata kalau kamu sudah akil balik baru diberikan hikmah. Akil balik itu kan berarti akal yang sudah dalam tanda petik clear gitu, bisa menggunakan akal. Makanya kalau masih ribet sama urusan perut, masih ribet sama urusan kama, masih ribet sama urusan nafsu, susah nih kita akan nempel susah akan masuk ke level berikutnya gitu. Makanya kenapa kata kunci konteks di mana kita mau kembali ke fitrah, sadarilah tentang nafsu. Makanya kalau nafsunya masih menguasai kita, contoh aja, ibu bapak kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan, yang mana bu? Makan itu kebutuhan atau makan itu apa tuh? Jangan-jangan makan, minum sesuatu itu bukan sesuatu kebutuhan gitu, tapi didominasi oleh yang namanya nafsu, didominasi oleh yang namanya ego gitu. Makanya sistem one-nya hidup itu manusia yang sifatnya hewan gitu ya. Jadi nanti kita ngerti bahwa oh ya udah, kalau urusan makan minum reproduksinya belum beres, susah nih untuk naik atau susah nih untuk masuk ke dalam derajat gitu. Makanya zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa adalah orang yang beriman. Kita udah bahas iman ya ibu bapak ya. Satu, iman dia punya knowledge. Yang kedua, iman dia punya consciousness, kesadaran terhadap sesuatu yang gaib. Apa itu gaib? Ada dimensi yang lebih dalam loh gitu. Jadi gaib itu berbicara dalam konteks yang namanya dimensi. Oh iya ya, ternyata urusan hidup itu bukan urusan aku makan, aku minum, memuaskan keinginan, aku makan, aku minum, memuaskan keinginan. Maka visi misi kalau kita bicara dalam Quran, arsalnaka ila rahmatan lil alamin, semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu selalu mengatakan khairun nas anfa'uhum linas. Ujungnya apa? Manfaat gitu. Makanya salah satu sifat setan itu kan, iblis itu satu tuh, sombong. Kenapa? Pokoknya aku gitu. Nah tapi kalau si akunya belum beres, ya susah nih untuk masuk ke wilayah-wilayah which is kalau kita bicara kesadaran, ketuhanan. Karena kenapa? Dasar basic fundamental hayawannya, basyariahnya ya memang perlu dipenuhi dulu gitu kira-kira. Sampai sini oke ibu bapak? Aduh diam-diam begini, ini oke ya? Jadi waktu kemarin puasa clear ya? Kenapa kita makan diatur, minum diatur, sexuality diatur gitu, supaya kita tidak dipenjara oleh ini. Ibu bapak jangan lupa ya, dua hal yang menjadi faculty atau sesuatu yang paling profound yang diberikan Tuhan Allah semesta sama kita, dua, itu disebut nomor satu memori. Yang kedua kita dikasih imajinasi. Kalau nggak ada memori, nggak ada alat rekam, nggak ada imajinasi, nggak ada hal-hal yang akan diciptakan gitu. Semua benda yang ada di ruangan ini, semua awalnya adanya di imajinasi, betul nggak bu pak? Iya. Semuanya karena begin with imagination gitu. Dan imajinasi ini adalah sesuatu yang diberikan top of the top yang Tuhan kasih. Kucing nggak punya imajinasi bu pak, aku nanti healing kemana ya? Nggak ada bu, pokoknya terserah dia, urusannya dia makan selesai, perutnya beres udah aja. Binatang tuh nggak ada ini gitu, anggapannya begitu supaya mudah. Nah justru sesaat dia tidak mengenal dirinya, sesaat dia nggak ngerti dirinya, dua hal yang paling hebat yang diberikan Tuhan sama kita justru malah menyiksa diri kita gitu. Sok ibu bapak mohon maaf ya, ada nggak orang yang tersisa oleh memorinya, kasusnya udah 5-6 tahun yang lalu tapi masih sakit hati sampai sekarang? Ada nggak begitu nggak? Ya, iya sih. Dulu ya katanya. Sekarang sesuatu yang dulu, sesuatu yang bisa kita ingat, sesuatu yang ada atau nggak ada? Nggak ada. Betul nggak? Segala sesuatu yang udah masuk memori, semuanya sifatnya netral. Berarti tergantung bagaimana aku memberikan makna. Gitu. Jadi kalau sekarang disakiti sama 5 tahun yang lalu, 3 dulu, sekarang masih sakit hati sama kejadian, berarti kita disakiti oleh apa? Oleh jiwa kita sendiri.
Psychological self kita sendiri. Jadi nggak ada yang menyakiti kita kecuali satu, physical 5%, psychological 95%. Nah, makanya ya kan kita udah punya preposisi ya ibu bapak. Maaf banget deh, bumi ini rumah sakit jiwa gede, udah gitu aja. Yang ada di bumi semuanya sakit jiwa sesuai kadarnya masing-masing. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, disadari, maklum, sesama pasien, udah. Dia juga lagi belajar, saya juga lagi belajar gitu. Karena di sini kan PR kita belajar ya, khususnya dalam konteks yang namanya tidak hanya dalam wilayah quote and quote jasad, tetapi wilayah juga dalam wilayah namanya jiwa. Jadi kalau sekarang mau mundur dari suffering ibu bapak, penderitaan, nggak ada lagi lah. Penderitaan adalah sesuatu yang di masa lalu, penderitaan adalah sesuatu yang belum terjadi, hari ini udah sakit gitu. Duh nanti kalau, udah gitu aja, nanti kalau. Punten ya, mohon maaf ibu bapak, berarti memori dan imajinasi ilusi nggak kira-kira? Ilusi nggak? Berarti dunia nggak? Iya. Jadi orang yang, ini orang duniawi banget, bukan masalah orang yang duitnya banyak, mobilnya, bukan. Orang yang sering hidup di masa lalu, orang yang sering hidup di masa depan, dan di masa lalu dan di masa depannya membuat dia menderita gitu. Kan kita udah pernah bahas ya ibu bapak, semua masalah hidup datang cuman satu, apa yang aku pengen nggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Berarti urusan konteksnya fitrah, nanti ujung-ujungnya di sini. Tauhid salah satunya, pemaknaan tauhid adalah keesaan, adalah bagaimana aku menerima total yang namanya realitas. Makanya nanti kita akan mengerti bahwa semua bentuk apapun, mau kita bicara dalam tradisi agama, dalam ritual, hanya melatih kita bagaimana caranya shifting dari level 1 ke level 2, ujungnya untuk menerima yang namanya realitas. Udah nggak ada lagi bu, Pak. Jadi maaf banget ya, puasa rajin, umroh rajin, sholat rajin, tapi kenyataan hidupnya ditolak terus gitu. Berarti orang yang menolak kenyataan hidup, menutup kenyataan hidup, itulah nanti yang disebut yang namanya kafir gitu. Karena nanti kalau kita bicara tentang Allah yang namanya Esa, ketauhidan di mana dia menghasilkan realitas, Allah adalah sang realitas. Orang yang tidak menerima realitas berarti mempersekutukan realitasnya kira-kira. Iya, ujungnya jadi musyrik gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi musyrik lah kafir itu bukan urusan ada patung, ada lukisan, bukan. Tapi konteks di mana realitasnya A, aku pengennya B, aku nggak nerima realitasnya A. Makanya ciri-cirinya aku nggak terima A, udah tuh. Kalau udah mulai ada mindset aku nggak terima, musyrik aja, udah gitu kira-kira. Dalam artian musyrik di sini apa? Mempersekutukan Allah, mempersekutukan yang namanya realitas. Pertanyaan, kok bisa kita mempersekutukan realitas? Kok bisa kita tidak menerima yang namanya realitas? Karena kita memiliki jiwa yang di sini nanti ada yang namanya program gitu. Di sini mulai nih keesaan, ketauhidan terkotak-kotak. Karena kenapa? Jiwa kita ini tergantung siapa yang menginstalkan programnya nanti gitu. Sehingga nanti kita jadi punya banyak program, di mana program ini diinstal di mana kita lahir, di mana kita hidup, kita akan lebih menguasai atau lebih menghidupi program kita daripada yang namanya realitas gitu. Contoh. Ibu Bapak sampai sini oke? Aduh bener, ini lemes-lemes gini ya, oke ya. Ini lagi menghayati kayaknya ya, program gitu. Sip ya, mantap ya. Oke, saya kasih contoh nih. Pokoknya pokoknya bakal cerewet di wilayah ini aja. Contoh ya, ibu bapak contoh. Kita tahu yang namanya jiwa itu kan segitiganya adalah pikiran, perasaan, emosi tuh. Which is pikiran, perasaan, emosi juga nggak fitrah. Kenapa? Karena ini juga alat. Jadi aku menggunakan jiwa, aku menggunakan tubuh. Berarti yang punya kontrol penuh seharusnya aku nggak kira-kira? Iya. Tapi kalau tubuh dan jiwanya mengontrol si aku, jadi kita korban dari jasad kita, dari jiwa kita. Yang asalnya pikiran diciptakan untuk digunakan, ujungnya kita digunakan oleh
Pikiran yang mendominasi kita kira-kira. Kan sering saya tanya ya, ibu bapak ini sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Ya kan? Kalau banyak pikiran berarti pikirannya mendominasi terus nggak kira-kira? Ingatlah ya, ketika banyak pikiran kita lagi tidak berpikir. Punten pisan, mohon maaf, orang yang tidak berpikir cenderung menilai. Ketika dia menjudge, cenderung bakal nolak yang namanya ini nih. Gitu. Kenapa? Karena penilaian-penilaian yang mampir ke kita itu rata-rata udah menjadi program yang mengkristal. Program yang mengkristal, pikiran yang mengental, jadinya keyakinan. Ya, sehingga maaf nih, kita juga perlu mempertanyakan keyakinan, Bu, Pak. Karena jangan-jangan keyakinannya nggak sesuai dengan yang namanya realitas. Kalau dari kecil dikasih keyakinan sama orang tua, misalnya saya dikasih, Abu, pokoknya kamu yakin aja, ya, nanam cabe nanti keluar stroberi gitu, yakin aja sok. Sampai 40 tahun nggak ketemu, Bu. Yakin. Benar nggak? Coba yakin berjalan ke barat, pengen hasilnya ketemu ke utara, nggak bisa tuh. Yakin untuk bersatu, tapi tiap hari yang dilakukan perpecahannya nggak bisa lah. Sehingga once kita berbicara yang namanya belief system, aduh Bu, Pak, belief system ini yang boleh jadi membuat kita sulit untuk menerima realitas. Karena kenapa? Sesaat belief system ini lebih besar daripada realitas, kita akan jadi victim dalam hidup gitu. Ibu Bapak punten ya, mohon maaf ya, saking besarnya proses atau program keyakinan dalam hidup kita, kenyataannya A, saking yakinnya sama B, kenyataan bisa disalahin loh Bu, Pak. Enggak, itu salah gitu. Yang benar keyakinanku gitu. Pertanyaan, keyakinan ini diinstal nggak kira-kira? Iya. Keyakinan ini didatangkan gitu. Sehingga nanti kita mengerti, sekali lagi, kenapa sih kita penting banget juga untuk berkontemplasi, untuk meluas. Karena kenapa? Sesaat kita tidak mengupdate keyakinan kita yang lama, kita akan sulit berdinamis dalam kehidupan yang sangat dinamis gitu. Makanya progresnya ini yang disebut dengan yang namanya adaptif gitu. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh Bu, Pak, maaf ya. Pokoknya dari dulu tahu kalau sholat itu cuma 5 waktu, gerakannya gitu, udah aja. Yakin yang ini yang paling benar gitu. Begitu umroh stres Bu, Pak. Oh ternyata ada yang gini, ternyata ada yang gini. Gitu nggak kira-kira? Iya. Makanya main jauh tuh penting sih gitu. Iya, kalau nggak main jauh susah. Piknik. Karena jangan lupa kita itu selalu dilimitasi oleh program yang sempit Bu, Pak. Maka kalau kita merasa bahwa itu salah gara-gara aku nggak tahu, ya nggak bisa lah. Aku menyalahkan kenapa? Karena setahu aku, ya kan pengetahuannya juga dilimit, betul nggak Bu, Pak? Mas maaf ya, hanya mengingatkan. Di depannya hanya mengingatkan, lagi nyebelin banget gitu ya. Hanya mengingatkan. Setahu saya, ya kan pengetahuannya juga terlimitasi gitu, betul nggak Bu, Pak? Sip. Nah, oleh karena itu, salah satu hal yang paling terpenting adalah kita menyadari sesuatu yang sangat tidak terbatas, yang namanya fitrah tadi, yang namanya ruh lah, apapun itu penamaannya, lagi masuk kepada penjara yang namanya program. Makanya sering disebut kita ini ada di dalam penjara dunia. Nah sekarang pertanyaannya, dunia kita sama nggak Bu, Pak? Ih kok ragu-ragu jawabnya? Ibu Bapak, kita hidup di dunia atau hidup di bumi? Nah, ini kita seruangan ya, tapi pola pikirnya beda-beda nggak? Penangkapannya beda-beda nggak? Iya, kita ini ada di tempat yang sama, tapi dunianya beda. Karena program kita beda-beda Bu. Sip ya? Sehingga kalau kita, maaf banget nih ya, kalau kita nggak pernah meluaskan program bawaannya, kalau kita tidak meluaskan program yang sudah terinstal sejak lama, kita tidak meluas gitu kira-kira. Makanya kenapa pentingnya kemenangan? Yuk menang dari kesempitan duniamu untuk menyadari bahwa hidup ini tuh luas banget gitu loh Bu, Pak.
Karena orang yang sempit pasti limitasinya sempit, pasti aja. Gitu. Makanya kalau sempit pemikiran, sempit kesadaran, sempit yang namanya apapun konteksnya, kesempitan itu konteksnya dalam wilayah mana? Psikologik gitu. Sehingga kita terprogram gitu kira-kira. Berarti kan pertanyaan besarnya, dari program yang udah terinstal ini nih, perlu ada yang namanya perubahan. Nanti saya sering kasih analogi sederhana bahwa setiap program yang udah terinstal melekat selekat-lekatnya, akhirnya jadinya habits gitu Bu. Ayo Ibu Bapak direnungkan, sehari-hari memutuskan sesuatu dari habits atau dari beneran pengen? Habits 95%. Contoh ya, contoh. Tubuh fisik punya memori, jiwa juga punya memori nih. Nggak usah jauh-jauh lah, tubuh fisik aja. Kalau orang udah melakukan hal yang sama diulang-ulang, dia jadi program tertentu yang kembali konteksnya namanya habits gitu. Bahkan dirinya nggak mau nih, si aku, usernya nggak mau nih, tapi kendaraannya udah terprogram seperti itu. Si user kadang-kadang takluk sama program gitu Bu Pak. Ya contoh lah, kalau udah kebiasaan ngelihat udah julid, mau gimana, julid aja dulu gitu loh Pak. Gitu. Padahal udah ngaji diulang-ulang, dilarang julid misalnya, di program dilarang julid, tapi cuman karena tahu, tidak dilatih, habits yang tetap pakai yang lama, maka kejulidan itu akan terus terjadi gitu kira-kira. Sip ya. Dan ini mungkin sangat relevan nih. Maaf banget nih, contoh. Kenapa minta maaf? Ini fakta sih ya, maaf ya, itu ya kira-kira ya. Kalau orang, ini gampangan, saya selalu mengambil analogi dari kenapa ada buku yang namanya Atomic Habits gitu ya. Start with 1%, lakukanlah perubahan dari yang kecil, karena kalau kita tidak melakukan perubahan dari yang kecil, pengen yang gede, nggak bisa gitu. Apalagi Ibu Bapak, maaf banget ya, lepas usia 40-50, aduh udah Ibu Bapak ini PR banget aja. Kenapa? Karena pengentalan programnya udah terjadi gitu. Fix. Kristal, gitu kira-kira. Misal ada seseorang tiap hari bangun jam 7, jam 9 udah mulai meeting, jam 10 udah mulai kerja apa dan lain, diulang-ulang, jam 9 meeting banyak marahnya, jam 9 meeting banyak komplainnya, dan seterusnya, diulang. Body clocknya itu udah terekam dari sepanjang waktu kita menginstal. Lagi nggak kerja Bu, Pak, lagi libur, jam 9 pagi, tubuh udah mulai nagih, kok belum marah-marah sih, gitu. Iya Bu, Pak, sok dicek. Kok kan biasanya jam 9 ini jam-jamnya kamu stres, jam-jamnya kamu marah-marah, jam-jam kamu keluar hormon-hormon, udah mulai adrenalinnya tinggi, udah mulai oksitosinnya berkurang, udah mulai serotoninnya berkurang. Ini jam-jam kamu krusial. Makanya orang healing, kalau udah body programnya seperti itu, jam 9 tetap aja mau healing dimanapun, nggak enak badannya gitu loh Bu, Pak. Ya orang healing juga nggak healing-healing banget kan sekarang gitu. Cuman beda tempat, pikirannya tetap di situ gitu. Berarti Ibu Bapak mohon maaf ya, betapa kita terpenjara oleh habits nggak kira-kira? Iya. Kalau bahasanya Keanu Reeves, habits atau semua program ini, inilah yang disebut matrix. Dan ini dibikin global system supaya adiksi ke sini terus gitu. Sehingga sesuatu yang menjadi 90%, 95%, sesuatu yang menjadi mayoritas, seakan-akan itu yang benar dalam konteks hidup gitu kira-kira. Akhirnya apa coba Bu, Pak? Dengan konteks matrix ini, orang banyak kategorial, hidupnya tuh penuh dengan harus. Nah, harusnya ya, ke anaknya nih, harusnya. Usia 23 udah nikah. Misal. Kenapa teman-teman ibu udah nikah semua anak-anak 23 gitu. Akhirnya menjadi sesuatu yang custom, sesuatu yang tidak bisa disamakan, diharuskan, sesuai dengan apa? Dikasih makan terus tuh egonya. Mau-maunya terus. Dari mana makanannya? External world. Akhirnya lama-lama kita nggak punya self control, kita dikontrol oleh society. Tetangga yang beli mobil yang pusing kita, kenapa beli mobil lagi ya gitu. Iya, orang lain beli tas pengen beli gitu, kenapa? Dia juga pakai gitu misalnya. Akhirnya apa? Terkontrol oleh society yang membuat dia tidak punya yang namanya self control.
Kalau istilah saya tuh si remote control happinessnya dititipin di orang-orang gitu loh Bu. Kalau gini pokoknya bete, kalau gitu pokoknya gini, pokoknya. Akhirnya apa? Dia terpenjara oleh habitsnya sendiri, dia terpenjara oleh jiwanya sendiri. Itulah yang sering disebut dunia ini adalah penjara. Ya kalau boleh saya kasih modifikasi sedikit lah, dunia ini adalah penjara yang bahkan pintunya nggak dikunci, kita bisa keluar kapan aja. Tapi nggak mau. Ibu bapak maaf ya, saya mau nanya hal yang paling asasi. Memaafkan mudah atau susah? Nah, udah program nih, udah. Iya bagus sih, benar jujur sih gitu. Tapi perasaan dari kajian pertama gitu mulu jawabannya gitu. Jujur sih, tapi nggak berubah gitu ya. Jujur tuh bagus Bu, tapi kalau nggak berubah ya susah gitu. Latihnya susah. Oke, pertanyaan. Kita tahu ya Ibu Bapak bahwa kita semua ini adalah seesensi fitrah kita itu fisik bukan, jiwa bukan. Kita tuh yang ujung di sini ini namanya adalah ruh. Ya supaya nggak terlalu ngeri lah ya. Kita sebut namanya kesadaran, the conscious one. Itu kita. Berarti seruangan ini conscious yang sama dengan kualitas jiwa yang berbeda, maka keputusannya pasti beda. Sip ya. Berarti pertanyaannya, si kesadaran ini, kalau dalam boleh pakai bahasa sederhananya, dia memberikan energi kepada jiwa kita sehingga nanti tubuh kita melakukan eksekusi gitu. Contoh. Di dalam diri kita berarti ada menu-menu jiwa, marah, benci, iri, dengki, julid. Ada nggak Bu Pak? Ada, sip. Sekarang si menu itu lagi ada nggak di jiwa? Detik ini? Ada. Tapi lagi muncul nggak? Enggak. Kenapa? Oh belum. Iya. Hulk tuh, dia tuh kalau lagi santai udah. Tapi kalau muncul reaktifnya membesar. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kalau kita sadar kita adalah sang energi, kita sadar adalah kita sang kesadaran, tergantung si kesadaran ini mau ngasih power ke menu jiwa kita yang mana, itu choice-nya kita sebenarnya. Ibu bapak sekarang detik ini nggak marah-marah, nggak bete, nggak julid. Kenapa? Karena area-area marah, bete, julid lagi nggak dikasih power ke situ. Betul nggak? Karena dia lagi dorman gitu, lagi idle gitu. Berarti semua orang ada kebenciannya nggak? Ada kemarahannya nggak? Tergantung benci marahnya sering dikasih power atau tidak gitu. Ya kalau yang gini-gini, ya kebanyakan udah bukan dikasih power, overpower masalahnya gitu. Dan yang menarik, si energi-energi untuk ngasih power ke wilayah-wilayah frekuensi-frekuensi jiwa yang rendah, itu justru malah otomatis gitu kira-kira. Sampai sini oke? Contoh. Kita ketemu orang nyebelin, sakit hati, bete. Tadi saya tanya, maaf susah nggak? Susah. Berarti kalau orang-orang yang susah memaafkan, dari power kesadarannya jarang disuplai power ke kamar memaafkan gitu kira-kira. Berarti kamar memaafkannya gelap nggak kira-kira? Gelap. Kamar bencinya terang benderang. Kenapa? Overpower di satu kamar tapi kekurangan power di kamar yang lain gitu. Padahal ibu bapak mohon maaf ya, dari benci ke ya udah, cuman 1 detik kita bisa lakukan sebenarnya. Ya udah, bisa gitu nggak Bu Pak? Sebenarnya betul nggak? Iya. Tapi kenapa nggak bisa? Kita terjebak oleh matrix. Dan ibu bapak nanti kita ngerti bahwa fitrah kita tuh yang di sini sih sebenarnya. Kalau boleh pakai bahasa sih, ini memang nanti beda ya, tapi ini memudahkan aja. Karena fitrahmu lahir dari aku langsung, di mana aku ini adalah welas asih, maka fitrahmu nomor 1 bahagia. Fitrahmu nomor 2 damai, fitrahmu nomor 3 tenang. Tenang, damai, bahagia, itu originnya kita sebetulnya. Berarti kalau jarang tenang, damai, bahagia, memalsu terus nggak kira-kira? Iya. Makanya mohon maaf, bukan mencari bahagia, tetapi melepaskan dunia, maka bahagia itu pasti akan tercapai.
Jadi bahagia jangan dicari gitu. Udah kok. Dalam tanda petik berarti kita memang kurang terlatih aja memanage power kesadaran mana disimpan di jiwa, voltasenya yang mana gitu kira-kira. Berarti perlu latihan nggak Bu, Pak? Itulah kenapa at least 30 hari kemarin kata kuncinya ngelatih menempatkan sesuatu yang tepat di tempat yang tepat. Bahasa Arab menempatkan di tempat yang tepat, bahasa Arabnya namanya halal gitu loh Bu, Pak. Iya, halal itu bukan boleh, bukan. Halal itu adalah menempatkan sesuatu di tempat yang tepat. Pakai topi di kepala halal, pakai topi di kaki nggak halal. Makanya nanti keluarlah kata-kata halal dan haram. Jadi kalau sudah menempatkan di tempat yang tepat, haram itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia jadi hormat. Dengan hormat, ada gitu nggak? Iya, itu tuh satu akar kata. Haram itu artinya dalam bahasa linguistik yang agak lebih dalam gitu ya. Haram itu artinya dihormati, yang terhormat. Ya masa Bu, atuh Pak, Masjidil Haram, masjid nggak boleh, masa gitu? Kalau sekarang haram artinya nggak boleh, betul nggak? Sip ya. Makanya sesuatu yang diharamkan intinya menjaga kehormatan. Clear ya? Sehingga menjaga kehormatan, at least kita dalam memberikan power kepada semua menu jiwa ada gap, di mana gap inilah kenapa kita dikasih yang namanya akal. Ya Bapak, fungsi akal buat apa? Itu mah otak. Fungsi akal untuk membedakan. Ibu Bapak bisa bedain ini whiteboard, ini spidol karena punya akal. Makanya kita dikasih pikiran. Fungsi pikiran apa sih? Membelah, 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 membelah. Tapi kebijaksanaan menyatukan. Jadi kalau mau detailing perlu pikiran, tapi mempersatukan perlu kebijaksanaan. Nah, orang yang pikirannya tajam banget, ngebelah terus, susah bersatu akhirnya gitu. Makanya output dari semua konteks apapun, ketika kita masuk di wilayah di sini, inilah nanti yang disebut yang namanya wisdom. Makanya kembali ke fitrah itu adalah kembali kamu menang dari habit selamamu, kamu menang dari cara berpikir lamamu, kamu menang dari sesuatu yang kamu lakukan secara otomatis lamamu, kamu menjadi sesuatu yang baru gitu loh Bu, Pak. Baru disebut hari kemenangan. Kenapa? Yes, yang kemarin kita bahas, sadar. Kan kita tahu ya, puasa itu dipanggil oleh hilal. Hilal itu adalah hilal itu adalah kebiasaan buruk, anggap aja begitu. Makanya kenapa, hai orang-orang yang beriman, maaf ya, yang disuruh puasa nggak semuanya loh Bu, Pak. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Yang memanggilnya siapa? Awas ya Bapak Allah, dipanggil Allah mati ya tuh ya. Ini ada, yang manggil Allah mati dong, itu bukan. Yang memanggilnya adalah habits. Oh iya ya, kenapa aku tuh komplain mulu? Circle pertemananku tuh toksik gitu. Ketemu pertemanan ini toksik, ketemu ini toksik. Lama-lama dia disadari, oh ternyata yang toksik saya gitu Bu. Misalkan dia mulai sadar dia tuh pelit gitu. Nah, hilal tuh. Aduh, Ibu Bapak jangan lupa nggak ada turunan pelit nggak? Jadi nggak bisa. Aku tuh emang keturunan pelit sih nggak ada Bu, Pak. Pelit itu dibiasakan, ingat habits, diprogram gitu. Makanya si sejati yang namanya fitrah begitu berojol ke rahim ibu keluar jadi anak, suka nggak suka, mau nggak mau dia akan mengambil nilai dari keluarga yang terdekat. Mau nggak mau. Berarti begitu nilai itu dia ambil, kefitrahannya jadi terkotak nggak Bu, Pak? Nah gitu. Makanya kita jangan gampang nyalahin, jangan gampang gimana. Karena kenapa? Setiap orang punya nilai beda-beda kok gitu. Justru kalau 4913 itu dibilang, kamu aku ciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal, mengenal. Oh ada nilai gini ya, oh ada nilai gini ya, oh ada nilai gini ya gitu.
Nah sekarang karena si ego ini tinggi, nilai yang merasa kita satu nilai berkumpul tuh, jadi satu geng gitu kira-kira. Akhirnya ini juga datang dari mana? Keyakinan, ngerasa paling benar. Jadi ibu bapak maaf ya, saya selalu ulang-ulang mengatakan ini. Kalau orang ngajak orang lain ngikutin keyakinan dirinya, berarti dia juga nggak yakin-yakin amat. Buktinya ngajak-ngajak. Bener nggak? Makanya believer tuh pengennya berkumpul gitu loh bu. Jumlah banyak, makin yakin. Kenapa? Oh dia juga gitu. Kenapa? Ya karena dia mengikuti konteks yang namanya majority gitu. Makanya dia khawatir banget sama yang berbeda, khawatir banget. Beda dikit bid'ah, beda dikit kafir, beda dikit sesat gitu misalnya. Kenapa? Karena terlimitasi oleh sesuatu program dengan nilai yang udah terkotak gitu kira-kira. Mau nggak mau kita akan ketemu dengan narasi ilmu. Narasi ilmu namanya agama. Betul nggak bu Pak? Contoh. Supaya kita ada dalam wilayah kesadaran terus, Nabi Muhammad kasih yang namanya jurus. Jurusnya namanya niat. Dah, itu aja bu Pak. Makanya di tradisi Islam mau ngapa-ngapain ada doanya, sampai ngaca ada doanya, ke toilet ada doanya. Supaya apa? Beneran dilakukan dengan niat, means dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja berarti program atau kesadaran. Sip. Sok ibu bapak sehari-hari banyak pakai niat, banyak nggak pakai niat. Berarti di sini kan. Niatnya beli 1 pulang 10, ya 9-nya di sini. Loh ibu bapak mohon maaf ya, sholat aja belum tentu niat loh. Betul nggak? Karena jangan-jangan sholat itu udah mulai program dari kecil. Kalau udah Allahu Akbar set langsung cek-cek otomatis wudhu, langsung cek-cek Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah diulang-ulang terus. Assalamualaikum, selesai. Makanya kenapa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang terpanggil. Kalau terpanggil pasti sengaja melakukannya, pasti ikhlas di dalamnya. Contoh. Ibu bapak kalau habis sholat zuhur, asar itu terasa ringan, lega nggak kira-kira? Ada yang lepas gitu nggak kira-kira? Ya. Kalau jawabannya iya, berarti waktu sholatnya berat banget. Berat masuk sholat beres. Berarti dilakukan, didorong oleh yang namanya keberatan, keharusan yang di sini nih. Tapi bukan consciousness gitu inti. Sip ya. Sehingga matriks ini jadi beranak pinak, jadi yang namanya dogma dan doktrin. Selesai udah. Pokoknya, harusnya, katanya dari dulu juga, pokoknya begini, pokoknya begitu. Akhirnya kita hidup di mana? Di dunia terus tuh, yang yang terkotak, takut gitu kira-kira. Nah makanya kalau kita ngomongin niat itu sengaja kan? Iya. Kan ibu bapak maaf ya, jadi orang Islam banyak yang nggak niat sih, nggak sengaja orang langsung tiba-tiba Islam. Jadi nggak ada usaha. Iya. Kayak saya aja nggak usah jauh-jauh. Begitu lahir, ibu saya langsung nempelin Islam ya, Tuhannya Allah, ini Nabi Muhammad. Ya, nggak milih perasaan gitu. Betul nggak? Berarti jadi Islam niat nggak kira-kira? Iya, berarti masuknya ke dalam matrix. Makanya orang yang convert dari non-Islam menjadi Islam secara religion, ilmu Islamnya lebih dalam loh bu, Pak. Benar nggak? Karena dia beneran pengen tahu, sengaja bahwa oh Islam tuh begini, that's it. Ketemu Islam turunan gitu. Iya. Begitu Islam turunan udah dikasih program, pokoknya kalau kamu udah Islam pasti surga. Meskipun nanti ke neraka bentar sih gitu. Bener nggak? Akhirnya udah ngerasa aman dapat surga nggak? Sementara mohon maaf, surganya dianggap nanti. Ilusi nggak? Ilusi. Makanya Sadguru tuh bilang gini, Bapak, keren banget di statement dia. One of the biggest crime in the world, dia bilang, sesuatu hal yang paling kriminal di dunia ini adalah menyangka dan menganggap ada tempat yang indah nanti, di suatu saat nanti. Karena kenapa? Life is always right here,
right now. Makanya orang nyari, nggak apa-apa lah di dunia mas sengsara, nggak punya gini. Yang penting nanti di akhirat. Mimpi nggak dia? Padahal di sini tempat nanem, di sana wah anggap aja kalau di sana gitu kira-kira. Sip ya, ibu bapak ya. Aduh ini diam gini, oke ya. Ntar ini jam berapa nih? Ya ampun, ini sebenarnya belum mulai loh ya, 11.20, tapi ya udahlah ya. Tapi oke ya ibu bapak ya. Sip ya. Kan kemarin saya dapat berita bahwa nanti besok-besok mau bahas tentang tauhid nih gitu. Jadi ini kita spill dulu dikit gitu, bahwa tauhid itu bukan urusan religion, bukan. Tauhid itu bukan urusan sholat, bukan. Tapi tauhid adalah urusan yang namanya bagaimana kita shifting consciousness namanya. Gitu. Makanya kenapa di tradisi Islam nomor 1 bukan langsung disuruh percaya, Bu. Pak, aku bersaksi. Kan nggak, syahadat itu kan bukan aku percaya. Betul nggak, Bu, Pak? Tapi aku maka kalau udah bersaksi baru bisa sholat gitu. Nah sekarang karena tadi nggak sengaja Islam, syahadat itu di skip gitu, Bu, Pak. Udahlah, udah pasti gitu. Sok berapa persen orang tua yang ngajarin anaknya syahadat? Iya, langsung nyuruhnya apa coba? Udah sholat belum? Di skip dong satunya, betul nggak? Dianggap syahadat itu udah sesuatu yang auto, padahal, aduh Pak, nanti kalau kita ngerti, itu tuh pintu gerbangnya tuh di situ sih sebenarnya gitu. Karena kalau tidak bersaksi, kita akan berputar-putar di wilayah matriks gitu kira-kira. Sip ya, ibu bapak ya. Dah, sekarang esensinya nih. Punten, mohon maaf. Jasad berarti fitrah bukan? Jasad bukan, atau kan menua ya. Ini pasti. Nah, nanti yang disebut mulih kajati, mulang ke asal gitu, Bu, Pak. Jasad kembali ke tanah, percikan kembali ke sumber gitu. Itulah yang disebut wafat. Tapi kalau mati, urusannya bukan ini yang dua, yang tengah. Makanya mati itu sering disebut kullu nafsin. Urusannya sama jiwa, bukan sama jasad sama ruh, bukan. Berarti mati itu kan ada layernya. Misal, bisa nggak mati bicara tentang matinya kesadaran? Bisa nggak, Bu, Pak? Bisa. Atau matinya pikiran, matinya perasaan, matinya emosi? Bisa. Makanya orang bobo juga disebut miniatur mati. Jadi tiap hari latihan mati nggak? Ya kalau masih takut kan kebangetan ya. Kan udah tiap hari. Bangun lagi juga pusing juga, Bu, ya betul nggak? Bangun pusing sama, coba. Kan ibu bapak kita tuh dalam konteks apapun kalau kita nggak shifting ke sini, life is all about suffering, Bu, Pak. Iya. Sekolah banyak PR, menderita. Nggak sekolah bodoh, menderita. Punya pacar, pusing. Nggak punya, dijombloin mulu, menderita gitu. Terus ngomong-ngomong jomblo, kayaknya bukan circle-nya ya, beda-beda. Pokoknya kalau kita ngelihat dalam perspektif apapun, suffering itu selalu terjadi kalau kita tidak pandai melakukan manajemen ini gitu. Karena everything is always, semuanya pasti ada celah untuk kita dalam tanda petik ngeluh gitu loh, Bu. Ada aja. Makanya ibu bapak, dalam perspektifnya Surya Mentara, mau kamu di level status apapun, hidup itu selalu sementara happy, sementara sedih, udah selalu terjadi aja. Semuanya sementara gitu. Ya, sebentar-sebentar happy, sebentar-sebentar cemas. Sebentar-sebentar happy, sebentar-sebentar senang lagi. Sebentar happy, mau dalam status sosial apapun. Makanya kalau dalam perspektif Buddha disebut anicca. Itulah yang disebut impermanent. There is no permanent in life. Jadi kalau nyari permanen dalam hidup, nyari yang nggak ada gitu kira-kira. Makanya dalam bahasanya sering disebut ideal. Aku tuh mencari ideal, nggak ada, Bu, Pak, nggak ada, udah. Ya kan yang sering kita kasih analogi, sebelum nikah tuh ngomong he is the right man. Udah 3 tahun lagi pasti kecewa aja, fix. Ada right man lah, nggak ada. Gitu. Kenapa? Impermanen. Everything, semuanya selalu dinamis gitu kira-kira. So, kembali bahwa ini bukan fitrah jelas. Pikiran bukan fitrah, perasaan bukan fitrah, emosi bukan fitrah.
Berarti dari sisi ke sini ke kanan, terus aku yang fitrah yang mana? Oh ya jelas, bukan aku yang fisik, bukan aku yang jiwa. Maka aku yang menyaksikan jiwaku dan aku yang menyaksikan fisikku. Disitulah nanti kita akan menyadari, ya ampun, nama bukan, status bukan, kepemilikan ini bukan, pikiran bukan, ini bukan, ini bukan. Kita akan belajar nanti la. Baru nanti ujungnya nyadar, ilallah, ternyata ini gitu. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada ini kecuali ini. Dan saat kita udah ngelihat ketauhidan dalam konteks apapun, yang kita lihat adalah penyatuan. Yang kita lihat bukan perbedaannya, yang kita lihat bukan pertengkarannya, tapi penyatuannya. Itulah disebut konteks yang namanya tauhid. Makanya tauhid kalau mau pakai bahasa sekarang itu disebut persatuan. Makanya Nabi Muhammad itu ilmu tauhidnya bukan urusan memperbesar satu kelompok, enggak, mempersatukan. Kata kuncinya adalah persatuan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam gitu. Trihita karana lah. Harmony with God, people, dan nature. Nggak bisa enggak gitu. Sip ya? Nah, nanti kita akan bahas. Makanya ibu bapak, urusan hari raya nanti urusannya sama Isa. Di Al-Maidah itu urusan hari raya itu urusannya sama Isa gitu. Isa itu nanti kita sebut sebagai Rohul Kudus. Nah, makanya nanti kenapa saum itu kaitannya sama Maryam? Kok Maryam melahirkan Isa? Ini kan bukan urusan hanya orang cewek namanya Maryam ngelahirin anak namanya Isa. Ya benar sih kalau dalam konteks historical, tapi bukan itu poinnya. Sehingga nanti yang disebut dengan yang namanya Al-Maidah, hidangan langit. Kalau opor hidangan langit, hidangan bumi. Waktu Idul Fitri makan apa? Jadi sibuknya sama hidangan bumi. Tapi hidangan langitnya jangan-jangan lupa gitu kira-kira. Sip ya? Oke ibu bapak? Dapat ya? Jadi sekali lagi esensi hari ini kita bakal bahas panjang lah tentang ini. Kita akan bahas panjang tentang tauhid gitu ya. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil sesederhana, yuk kita cek nih, penjara habitsku yang buat aku hidupnya gak nyaman apa sih gitu loh bu. Yuk menang dari itu gitu. Entah itu semua sesuatu yang otomatis yang 95%, itulah kembali kepada kebiasaan. Intinya adalah jangan terpenjara oleh dunia, bebaskan diri dari dunia. Makanya nanti kita akan ngerti ibu bapak, Islam salah satu artinya adalah liberate, bebas, to freedom. Artinya membebaskan diri dari matriks program yang sudah mengontrol diri kita. Kan ibu bapak kalau udah terkontrolnya dalam tanda petik akut, di dalamnya tuh pengen berubah, tapi aduh akut, nah gitu tuh. Kenapa? Karena memori tubuh, memori pikiran, memori semua konteks yang namanya jiwa selalu mengontrol kita gitu. Makanya ibu bapak diulang-ulang, saya nggak pernah bosan. Kata kuncinya semuanya juga apapun, latihan. Udah nggak ada lagi aja. Karena once terlatih, kita akan melepaskan diri kita yang lama. So, kita nggak bisa membandingkan siapapun. Mari kita bandingkan, aku 3 tahun lalu gimana ya? Aku 2 tahun lalu gimana ya? Kalau tadi ditanya, maafin susah nggak? Susah, oke, coba ditakar. Sekarang susahnya 80%. Mungkin minggu depan, oh jadi 79, lumayan 1% gitu. Oh nanti 76, lepas, dah. Jadi become new self. Itulah konteks yang namanya menang dan kembali kepada yang namanya fitrah gitu. Oke ibu bapak, sip ya. Jadi kalau waktu puasa kemarin makan tertata, sekarang jangan acak-acakan banget gitu. Minum oke. Waktu di bulan Ramadan pada dermawan gitu. Kalau balik lagi ke habit lama di Syawal, pelit lagi, jangan atuh bu pak. Gitu. Waktu bulan Ramadan mau marah mikir-mikir, aduh lagi puasa nih gitu. Makanya kenapa ada Syawal coba bu pak? Puasa Syawal tuh iming-imingnya dahsyat loh. Barang siapa yang berpuasa di Syawal sama dengan 1 tahun puasa, gitu nggak? Ya. Iya, iming-imingnya kan oke itu. Artinya itu untuk membuat habits kita itu prolong, artinya apa? Ya udah 30 plus 6 lah gitu. Ditambah. Nanti maintenance-nya Senin Kemis. Ditambah lagi puasa tengah bulan gitu.
Untuk apa? Semuanya kata kuncinya apa? Breaking old habits. Sekali lagi Bapak, nggak ada yang nolong kita, bisa nolong kita kalau habits kita nggak berubah, nggak bisa aja. Mau datang kemana, mau gimana pun nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan jadi program bawaan yang akan mengontrol kita. Nah, nanti pertanyaan Quran tuh gini, apakah kamu mau mengikuti setan atau mau mengikuti Allah gitu kira-kira? Kamu mau ngikutin kebiasaan lama atau mau melakukan dalam kondisi sadar? That's your choice. Jadi semuanya adalah pilihan. Nah, semoga Idul Fitri kemarin sekali lagi bukan hanya tradisi yang diulang, tapi kontemplasi untuk menyadari bahwa that's it. Saya mulai besok mau merubah 1% aja apapun yang dirasa nggak nyaman. Dan itu akan terjadi dalam konteks yang namanya perpetual, pengulangan. Makanya ayat Quran diulang-ulang. Rokaat diulang-ulang, karena pengulangan itu sebetulnya reprogramming matrix supaya kita kembali kepada the true source yang disebut dengan yang namanya fitrah itu. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu ke Bapak moderator. Mangga Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Abu. Ya, tepuk tangannya lemas ya. Ya, jadi Kang Abu sudah menjelaskan esensi kemenangan Idul Fitri adalah dengan berlatih untuk merubah kebiasaan yang terprogram yang sudah mengkristal menjadi kebiasaan. Kita harus kembali ke fitrah kita yang sejati, adalah kesadaran sejati. Terima kasih Kang Abu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mau perdalam. Mangga Ibu. Tah, pakai ini aja Pak supaya wireless. Punten. Kang Abu, Ya. saya tadi penasaran kan seliwat dengar ya, Mbak, kita tuh, oh iya kalau gini nanti masuk surga, kalau kita ini masuk neraka, Ya. itu ilusi. Ya. Jadi sebetulnya nih, Ya. kan di Quran tuh kan ada surga, nanti surga tuh seperti ini, Ya. neraka itu kan nanti bakar pakai tulang manusia dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Emang serem sih ya. Serem. Itu sebetulnya bener nggak sih menurut? Aduh maaf ini di Quran loh. Aduh, Iya, maaf. iya. Nggak, cuman maksudnya itu penalarannya apakah itu bener? Ya. Itu bener physically yang ini dibakar, yang Ya. ini Dibakar, dipakai ada buah-buahan itu. Ya. ya, digunting-gunting, ditusuk apa. Tapi kan Tuhan mah pengasih penyayang ya. Betul. Itu. Terus kalau yang di surga lalu wah sudah Dapat VIP lah, bidadari. VIP lah. Ibu udah nggak dapat bidadara ya? Ya itu katanya satu laki-laki dapat 7 bidadari. Ya. Terus kita gimana dong? Masa nganggur gitu ya? Jadi Di surga jadi pengangguran nggak enak juga ya? Gitu ya. Kayaknya masa sih gitu. Iya, iya. Pokoknya ada kata-kata yang kadang-kadang kok gini apa mungkin ya pastinya saya yang nggak ngerti. Jadi mohon pencerahan, hatur nuhun. Siap Bu. Waduh, saya jawab dulu nomor 1, nggak tahu sih Bu, belum pernah kan. Itu 1. Ya. Tetapi saya mau menganalogikan begini. Ya baliklah ya. Maaf ya, maaf banget ya. Untuk kira-kira yang lapar tuh susah mikir kan Bu. Jadi dikasih gambaran dulu gini deh. Udah pokoknya gitu. Makanya Nabi Muhammad itu sangat bijaksana. Dia ngobrol sama level ya kira-kira IQ 70 ke bawah gini. Ya kira-kira 70, 80, 90 begini. Ya kira-kira di level tertentu ya begitu. Karena kenapa? Semua konteksnya penting untuk mengikuti dengan apa yang akan dialami secara wadahnya masing-masing gitu. Oke. Nah cuman kan di kajian kita kan ya masa sih kita masih ngomong surga tuh placement atau apa, ya nggak apa-apa juga sih, tapi kita akan berbicara secara esensi dalam konteks yang namanya kesadaran gitu ya. Contoh basicnya di surat 13 ayat 35 itu ada kata-kata amsal. Amsal itu artinya misal. Misal itu artinya perumpamaan. Contoh, Ibu bapak mohon maaf banget ya. Maaf banget ya. Kalau orang mau masuk ke pemikiran-pemikiran yang namanya misal, amsal, itu memang perlu IQ yang lumayan oke gitu. Iya. Itu at least 90 lah gitu. Jadi rata-rata 78,4 rada susah ngomong-ngomong gini gitu.
Kan kita 8 ke bawah sedikit gorila ya. Ngobrol sama gorila urusan gini susah gitu loh, Bu. Karena dia tidak bisa mengekstrapolasi sebuah yang namanya perumpamaan, letter luck, dan that's fine. Oke. Itulah kenapa Quran akan berlaku bagi setiap level apapun. Seenggaknya begitu dia nggak nyampe ke situ, ya udahlah, surga adalah sesuatu oke. Pada suatu masa dia akan mempertanyakan dengan levelnya sendiri, gitu kira-kira. Karena pun ya punten, mohon maaf ya, ini juga tergantung dari kedewasaan. Misal, yang kalau tadi yang nanyanya anak TK, ya saya kan nggak akan jawab gini gitu loh, Bu. Kamu nanya kalau surga nanti ada nggak? Ya udah ada, nak. Yang penting nanti gini, beres. Pada level itu. Kenapa? TK, SD, dogma dan doktrin perlu, ya. Karena at least dia dilatih dulu untuk memiliki satu nilai, gitu kira-kira. Karena nanti kita akan menyadari bahwa sesuai dengan kapabilitas pola berpikirnya untuk kita isi. Nah, di 1335 itu ada kata-kata amsal. Kita perlu tahu dulu nih, Ibu Bapak punten ya, di Quran itu nggak ada kata surga, tuh nggak ada. Nggak ada. Yang ada jannah. Diterjemahkan jadi surga. Di Quran tuh tidak ada letter luck kata-kata surga, tuh nggak ada. Selalu kalimatnya adalah jannah. Di Quran pun nggak ada kata-kata neraka. Yang ada nar, api. Oke dulu sampai sini? Sip. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jannah itu artinya kebun, taman. Jadi kalau ada orang nikah til jannah, mau kemana dia? Ke kebun di depan tuh. Menuju ke kebun. Makanya sesuatu yang membakar itu namanya nar. Itu artinya api, menyala-nyala. Oke ya. Nah, dari konteks ini di Quran dikatakan inti dari yang namanya jannah, inti dari yang namanya nar, konteksnya adalah perumpamaan. Berarti kalau perumpamaan analogi nggak, Bu? Iya dong. Nah, sekarang pertanyaannya, dikasih umpama. Kalau kamu di jannah, perumpamaan surga yang dijanjikan satu, seperti sungai yang mengalir. Seperti apa? Sekarang saya mau nanya, sungai yang mengalir berarti esensinya ini ngomongin apa sih? Dunia, apa? Bumi. Bukan, ya oke lah. Tapi kalau kamu lagi ada di surga, hidup kamu tuh flowing, mengalir. Berarti kalau orang yang hidupnya mengalir, kira-kira banyak menolak atau banyak menerima? Flowing itu menunjukkan bahwa sesuatu yang kamu lakukan adalah di sini berarti ada kata-kata adaptif dan dinamis. Contoh, pengennya 3, datangnya 1, ngalir nggak tuh? Nah, neraka udah gitu. Berarti sesuatu yang tidak mengalir, sesuatu yang tertahan, udah airnya jadi nggak fresh, udah airnya jadi nggak bening. Artinya apa? Concern dalam yang namanya pengaliran ini diumpamakan seperti kalau kamu punya taman, kalau kamu pengen punya kupu-kupu, jangan capek-capek nyari kupu-kupu lari-lari, bersihin tamannya, beresin tamannya, kupu-kupu datang, gitu kira-kira. Nah, wajar nggak pada saat itu yang dipakai perumpamaan jannah? Wajar nggak, Bu, Pak? Wajar. Kenapa? Waktu itu taman nggak ada. Panas. Kira-kira semua orang merindukan, menginginkan taman nggak? Iya. Makanya begitu dikata jannah, air mengalir, tumbuhan, aduh enak ya kalau gitu. Berarti orang-orang sekitar pengen nggak situasi seperti itu? Iya, makanya ini menjadi very good marketing gitu pada saat itu. Untuk mengajak gitu loh, Bu. Tapi lain cerita. Punten mohon maaf, kalau Nabi Muhammad lahir di Lembang, Bu. Ini ngomongin orang Lembang nih. Orang Lembang dikasih, kalau kamu ikut tauhid ya, nanti kamu dikasih taman, dikasih air mengalir. Nggak tertarik dia. Toh seueur di dia gitu. Ngapain harus nunggu nanti? Banyak gitu. Iya nggak? Makanya kenapa ini mengikuti, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, ya kalau ngomongin epistemologi gitu ya, dalam pemaknaan seharusnya ngikutin dengan culture setempat gitu loh, Bu.
ya bidadari lah. Apa kan waktu itu, ya punten ya, kan saya pernah cerita, satu laki-laki Arab itu bisa punya istri 50, Bu. Iya, 50 tuh sedikit loh. Karena kalau ngomongin historical dalam konteks yang namanya, aduh gimana ya bahasanya ya, patriarki, perempuan di masyarakat Arab waktu itu kan nggak dianggap manusia. Cuy, Bo, sampai ada pertanyaan, kalau perempuan harus ibadah nggak? Aneh nggak? Kenapa coba? Kan bukan manusia, ngapain ibadah? Coba sampai gitu. Saking patriarkinya, means itu juga udah menjadi culture subconscious culture, betul. Kata kuncinya ada di situ gitu. Nah, di 1106 ini makin keren lagi nih. Saya bacain ya, Bu, supaya clear. Sampai sini oke ya? Nah, maaf ya, orang yang agak malas mikir lebih dalam, capek mikir gini, Bu, nggak kena dia. Udah gitu. Pasti. Makanya kenapa kalau kita ngomongin Amsal, kenapa Quran selalu mengatakan tatafakarun takilun, hanya untuk orang-orang yang berakal. Contoh nih, surat 11 ayat 106 ya. Banyak sih ayatnya, cuman ini contoh yang paling simple. 11 106. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang sengsara, alladzina syaku, di dalam konteks sengsara tuh nggak enak, nggak nyaman, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi sekarang saya mau nanya, Bu, Pak, maaf ya, urusan surga dan neraka terpampang jelas di mana kira-kira? Iya, di apa? Satu, di napasmu. Kalau napas pendek cepat, berarti di neraka. Artinya apa? Kalau napasnya lagi pendek dan cepat, berarti dia lagi mengalami entah ininya dalam konteks survival mode banget, entah ininya dalam konteks apapun. Kenapa? Gitu. Ya kalau di GBK beda cerita sih ya, beda. Berarti orang-orang di GBK yang napasnya pendek di neraka dong, jangan. Nanti Pak Halim nggak mau ke GBK lagi. Paham ya? Makanya di sini dikasih tahu. Adapun orang yang sengsara, dia akan menarik nafas dengan merintih. Berarti kaitannya sama apa? Nafas. Maka orang yang parasimpatetiknya tenang, dalam tanda petik dia akan mengeluarkan hormon yang lebih bagus, pasti nafasnya LSD. Lambat. Dalam, apa ya satu lagi ya? Pokoknya intinya lambat, sedikit, dalam. Iya. Jadi orang yang banyak boros nafas, Bu, Pak, boros cepat mati sih sebenarnya. Iya, kenapa? Karena dia lagi merusak. Contoh. 1 jam kita marah, sistem imun tubuh mati 5 menit kita marah, sistem imun tubuh mati 6 jam. Berarti kalau gitu regulasi sel, regulasi energi dan seterusnya dalam konteks nafas yang terengah-engah, berarti itu membuat kita dalam keadaan survive atau dalam keadaan, ya kalau pakai bahasanya Hawkins ada force, ada ya kita terdorong hidup atau mematikan gitu. Mati artinya apa? Saat ini tidak diregulasi dengan baik, disitulah nar, panas, api, neraka, kayak lidah dipotong. Itu kan semua mau menggambarkan gitu kira-kira, Bu. Nah, kebalikannya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi orang yang di neraka bisa kekal nggak? Kenapa kekal? Karena dia tidak memilih untuk keluar dari neraka. Berarti dia terjebak di matrix nggak? Iya. Berarti siapa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Diri sendiri. Jadi kalau sekarang lagi bete, lagi stres, lagi bete, kesel, terus doa, ya Allah, janganlah engkau masukkan aku ke neraka. Ya udah, kata Allah, kamu dari tadi di neraka kok gitu. Kenapa? Kamunya lagi ada dalam keadaan, kalau ngomongin nanti frekuensi, direndah gitu kira-kira. Nah, berikutnya, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali Tuhanmu mengalir, dan seterusnya. Artinya, surga dan neraka itu tidak di pemahaman ini ya, surga dan neraka itu bukan unsur geografis, tetapi konteksnya pada
jiwa gitu. Jadi sekarang bisa ngerasain detik ini neraka bisa nggak? Bisa. Surga? Bisa. Makanya surga dan neraka bukan tujuan. Ilaihi rojiun. Artinya apa? Tujuannya adalah Allah. Jadi nggak ada hidup kembali ke surga, nggak ada. Pun ibu bapak mohon maaf ya, semua orang pengen surga disuruh duluan, nggak mau. Masuk aja gitu, pengen, tapi kamu dulu gitu. Karena dianggapnya mati gitu loh. Tapi poinnya orang yang surga bener mati dulu apa? Ketika egomu mati, maka kesadarannya hadir. Itulah surga gitu. Nah, perihal pertanyaan ibu nanti ada dibakar apa? Saya bisa menjamin jawabannya belum tahu, belum ngalamin. Tetapi setidaknya penjelasan ini mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa surga dan neraka bukan urusan geografis, tetapi concernnya lebih kepada jiwa. Karena pertanggungjawaban tuh nggak di fisik, di jiwa. Yang bisa merasakan senang, bahagia, enak, enggak itu jiwa. Ibu bapak sakit gigi ketiduran nggak sakit, karena jiwanya off. Ibu bapak sedih ketiduran nggak sedih, karena jiwanya off. Berarti sakit, happy nggak happy bukan di sini, tapi di sini. Maka surga dan neraka perumpamaan kaitannya kullu nafsin, bicara tentang jiwa. Sementara gitu Bu, sip ya, mangga Ibu, aman Ibu ya. Kalau udah pernah mati baru. Nah nanti siapa yang udah duluan boleh kasih kabar gitu ya. Nanti WA ya, kirim di grup fotonya ya kalau bisa. Saya mau tanya. Silakan tanya lagi. Enggak. Mbak. Menarik Kang, hatur nuhun. Ya. Iya, jadi wondering nih Kang, adakah ayat di Quran yang menjelaskan, jadi kita dikirim ke dunia yang penuh dengan paradoks seperti ini gitu ya, badannya binatang, tapi pikirannya manusia gitu ya, dikasih akal. Terus dualitas surga neraka itu pun membutuhkan akal untuk cerdas mengartikan gitu ya, memahami bahwa itu bukan place, bukan tempat, tapi state ya, sebuah situasi atau kondisi gitu. Jadi di dalam Quran itu maksud Sang Pencipta untuk membuat kita mengalami paradoks, hidup penuh dengan paradoks seperti ini, itu sebetulnya apa sih Kang maksudnya? Nuhun. Untuk apa gitu ya? Iya, Oke. untuk apa? Duh, kebetulan ini akan kita bahas nanti sih Bu. Kan katanya Tuhan iseng. Nah, tapi bener sih, itu Asmaul Husna yang ke-100 ya. Ada-ada aja. Gini Bu, gini. Ini analogi simpel aja dulu ya. Nanti pertanyaan Ibu tuh ada di surat 57 Al-Hadid 20, 21, 22, 23. Exactly apa yang ditanyakan kira-kira ada di situ nanti. Gini. Di 57, 20, 21 tuh ada kalimat bahwa segala bentuk apapun, contoh. Atau nanti di 57 ayat 3-nya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang zohir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke? Pertanyaan. Kalau Allah maha mengetahui segala sesuatu, berarti Allah itu adalah pengetahuan tanpa batas, betul nggak? Sering saya sebut, kalau mendefinisikan, kalau boleh pakai kata definisi, Tuhan itu ada 3. 1, dia adalah kecerdasan tanpa batas, yang menjadi energi, yang memadat jadi materi. Pertanyaan, kalau dalam statement bahwa dialah yang maha mengetahui sesuatu, berarti semua knowledge ada di dia nggak kira-kira? Berarti kalau semua knowledge ada di dia dan knowledge ini bisa dikatakan sebagai knowledge dan quote and quote pembuktian dia sebagai maha mengetahui, harus ada yang diciptakan nggak kira-kira? Iya dong. Gitu. Jadi short answer yang nanti kita elaborasi jawaban ini secara dalam, simply bahwa siapapun yang diciptakan tujuannya salah satunya satu. Ini juga saya pakai koma karena pemahaman ini pasti akan bertumbuh. Intinya adalah untuk mengalami pengalaman Tuhan langsung gitu. Maka aku pilih
Dan nanti kalau kita mulai menyadari kenapa ada kata-kata yang namanya khalifah gitu loh Bu. Kan gak semuanya punya hak. Dari 1 berbanding 300 juta sperma, yang kepilih 1. Berarti yang terpilih ini supreme gitu. Iya. Karena kenapa? Kepilih banget untuk mengalami semua nih knowledge-nya ini nih untuk mewujudkan. Makanya semua inventor itu nggak ada kata-kata yang menciptakan, tapi menemukan. Berarti semua knowledge sudah ada dong. Berarti mau kita bicara tentang 5G, 6G, apa dan lain-lain, udah ada. Cuman ada nggak yang mau mencetuskan sebagai wakilnya untuk mengalami pengalaman ilmunya gitu loh. Nah jadi kalau balik lagi ke pertanyaan ini mungkin agak sedikit, ya nanti kita akan bahas lebih detail. Esensinya adalah bagaimana kita mengalami semua rasa dalam hidup sih. Dan itu adalah konteks di mana mewakili gitu. Yang si knowledge-nya udah ada untuk di creator. Contoh Bu, nanti kita akan pakai 3 terminologi: wujud, mawujud, mahiyat. Contoh gampangannya gini, kita waktu ngelihat lampu, ngelihat cahaya nggak? Lihat. Tapi seberapa banyak yang sadar begitu ngelihat lampu, ingat sama listriknya? Dikit nggak? Dikit. Sekarang saya tanya, kalau listrik mau menampakkan dirinya nggak ada lampu, gimana dia mau menampakkan dirinya bahwa dia ada gitu kira-kira? Maka dia perlu mewujud lampu untuk menyadar, untuk mewujudkan bahwa aku ada loh. Ya kecuali ibu bapak megang listrik, nah itu boleh sih. Ya. Berarti kalau ada orang megang gini, oh ada listrik gitu kira-kira. Maka listrik nggak bisa tampak. Tetapi dia memberikan power kepada sesuatu untuk untuk melakukan potensinya gitu. Maka semua kita adalah potensi yang diberikan listrik. Ujungnya untuk apa? Menampilkan listrik itu dalam bentuk mawujud yang beragam gitu kira-kira. Maka listrik masuk lampu menerangi, listrik masuk AC dingin, listrik masuk microwave memanaskan. Makanya setiap kita nanti punya peran dan quote and quote skenario-nya masing-masing gitu. Tapi lampu belum tentu tahu bahwa dia menyala karena listrik ya. Betul. Itulah di surat 30 ayat 30. Kebanyakan manusia nggak ngerti ini. Karena dia menyangka dirinya lampu. Karena kita menyangka dirinya si abu. Saya menyangka dirinya si abu. Saya menyangka dirinya ini. Makanya kenapa mengenal diri itu nggak pernah bisa selesai gitu loh Bu. Karena ketika balon udara di mana gasnya masuk ke balon warna kuning, yang membuat dia terbang bukan warna kuningnya, tapi kekuatan gasnya. Tapi sesaat dia udah terlalu lama jadi warna kuning, dia lupa sama gasnya bahwa akulah si kuning gitu. Padahal begitu meletus nggak ada, yang ada cuman gasnya gitu. Oke. Thank you. Sementara ya, ini sementara ya. Nanti kita dalamin di 6 pertemuan yang akan datang, Bu. Tenang. Iya. Karena ada silabus. Oke, thank you Kang. Hatur nuhun. Silakan kalau ada yang lain. Siapa tadi? Link, silakan. Aman ya kelihatannya? Ya. Kang Pur. Ya, ini udah Kang langsung Hari. tauhid Pak kelihatannya ya. Udah tauhid ya. Langsung dapat gitu. Silakan. Bangga Pak. Sedikit aja pertanyaannya. Tapi jangan dijawab. Pertanyaannya dikit jadi nggak usah dijawab ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Gini Kang Abu, kan kita selalu bilang bahwa Allah tuh dekat, Ya. bahkan lebih dekat dari urat lehermu gitu kan. Tapi kok agak sulit kita ketemu sama dia, dan mendingan ketemu sama Tomik yang ada di luar gitu. Lebih gampang. Dan orang tuh cari Tuhannya tuh di luar, Ya. ke dalam. Itu satu. Kedua, ini masalah tauhid lagi ya. Ini bukan pertanyaan sih, cuman ini mungkin mengantar yang itu ya, yang mungkin nanti bisa dibahas. Allahu ahad, ahad tuh kan Esa. tunggal, Ya, esa, tunggal. esa. Kok ada kita? Esensinya, loh, jadi kok ada gua? Padahal dia ahad. Jadi akhirnya lama-lama kita berpikir, yang goib Tuhannya apa kitanya? Mestinya kan kita, kan dia selalu ada gitu, selalu ada dari awal sampai dari akhir gitu. Kita kan tiba-tiba aja nongol gitu. Kalau misalnya ini jagat gitu, kosong semuanya, yang ada cuma dia. Ada tapi kan nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba ada
ada apa namanya planet, tiba-tiba ada orang gitu. Dari mana dia datangnya itu kalau bukan dari dia sendiri? Bagian dari dia kan itu. Dan dia tuh bukan jadi bagian dari dia terus lepas gitu. Nah ini dia di sana terus Tuhannya di sini gitu. Jadi di situ juga jadi Tuhan itu menjadi sang planet itu, menjadi sang planet itu kan. Kalau kita balik ke kitanya, dia tuh menjadi kitanya gitu. Kita itu adalah, sorry ya, bukan saya bilang kita jadi Tuhan gitu ya, tapi kitanya hilang, kitanya tuh hilang gitu. Yang ada dia gitu. Itu yang jadi kan kita bilang bahwa oh dari tanah juga. Waktu itu planet tuh dari mana kalau misalnya itu nggak ada tanah tuh, bagaimana dia bikinnya gitu? Tuh. Iya kan, Kang Abu. Nah itu yang bikin hidup ini tenang. Jadi karena kita tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tuh. Yang bertanggung jawab kan hanya Gusti Allah terhadap Gusti Allah aja sendiri. Tuh. Itu yang bikin hidup ini tenang. Jadi makanya rambut hitam walaupun dicat gitu. Iya, ngopi gitu. Iya. Oke sih Pak. Ya, itu ini aja. terima kasih. Ini apa ya, satu kontemplasi yang dalam saya rasa, dan mungkin kita nggak bisa dialog ini dalam waktu sebentar ya. Tetapi poinnya adalah sesaat Allah itu sudah menjadi konsep, dia udah bukan Allah. Sesaat Tuhan itu sudah menjadi konsep, dia udah bukan Tuhan. Berarti pertanyaannya yang kita sembah itu konsepnya Allah atau Allah gitu loh Pak. Karena kalau kita sudah mengkonsepkan Allah adalah begini, dia begini, that's okay. Dalam ranah konteks yang tadi saya cerita, memang perlu divisualkan dulu, perlu didefinisikan dan lain. Tapi pada puncak dari semua puncak, kalau Nabi Muhammad ditanya, la sautin wala harfun, udah nggak bisa dijelaskan, udah nggak bisa diucapkan, Nggak ada iman lagi. udah nggak ada sesuatu apapun. Betul Pak? Betul. Karena pada puncak yang namanya penyatuan, bahkan kata-kata pun menjadi sesuatu yang tidak mungkin keluar gitu. Nah justru ketika kita ada di dalam sistem dan kita ginilah, rumah ini terdiri dari batu bata, terdiri dari pasir-pasir kecil. Dan pasir kecil ini nggak pernah tahu rumah ini segede apa, nggak pernah ngelihat rumah ini segede apa gitu loh Pak. Karena dia adalah bagian dari rumah gitu. Nah kalau mau saya analogikan sebagai pasir kecil, bagaimana kita mau tahu sebesar apa Tuhan quote and quote? Sama seperti pasir di dalam pasir ini semua nih tembok, dia nggak pernah tahu keseluruhan rumah itu seperti apa gitu. Nah sehingga nanti kita akan mengerti bahwa sesaat kita melepaskan limitasi fisik, sesaat kita melepaskan limitasi jiwa, kita akan menyadari bahwa aku bukan fisik, aku bukan jiwa. Contoh, tangan saya bisa terlihat karena ada cahaya. Cahaya tanpa ada fisik, dia tidak akan memantulkan, maka tangan saya nggak akan kelihatan. Pertanyaannya, tangan saya ada maupun tidak, cahaya tetap ada. Tetapi saat dia mau memperlihatkan wujudnya, maka dia perlu fisik untuk memantulkan cahaya sehingga dia terlihat gitu. Nah jadi nanti pakai bahasa yang agak lebih dalam, kalau dia sudah menampilkan kepada yang terlihat, kenapa kamu terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak kelihatan lagi sih gitu, gitu Pak. Santai. Oke Pak, Oke. kita bahas di pertemuan ke-7 ini Pak nanti ya. Keren Pak ininya. Sip ya, bismillah ya, kita nyampe ke situ. Silakan ada. Cukup kayaknya kita udah zuhur ya? Ya, Pak. Iya, sip. Mati. Oh iya, punten atuh Pak. Waktunya menjelang zuhur. Kayaknya boleh kita tutup. Kalau memang ada pertanyaan lain, mungkin satu aja. Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih Kang Abu. Nanti kita tutup dengan doa sebelum kita bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Very great season ya, sesi yang keren, sesi yang asik, sesi yang menyenangkan, kelas yang menumbuhkan dan hatur nuhun. Sebelum kita zuhur, ada baiknya kita hening dulu sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah.
Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hatur nuhun, ibu bapak sehat-sehat selalu dan bahagia. Nuhun wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.